Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1445 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya pertama, ayat 8 dan ayat 9. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Haleluya. Artinya apa, Saudara? Ini adalah pesan yang penting. Ini adalah wasiat Tuhan Yesus kepada murid-murid, bahwa mereka akan menerima kuasa. Amin. Dalam bahasa aslinya, kuasa ini ditulis dunamin. Artinya kekuatan. Dalam bahasa Inggris power. Kata dunamin ini juga adalah asal kata dari dinamit atau bahan peledak yang memiliki daya ledakan yang sangat tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa ada kuasa yang dari Tuhan, yang sangat luar biasa, yang Tuhan akan curahkan kepada murid-murid dan kepada semua orang percaya. Mereka akan memiliki kekuatan yang maha dahsyat dari Tuhan. Amin. Saudara, kenapa saya sebut mereka akan memiliki kekuatan yang maha dahsyat? Karena Roh Kudus, atau saya lebih suka pakai dengan bahasa saya, Roh Tuhan, Rohnya Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita semua orang percaya. Amin. Itulah yang membuat orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya betul-betul berdampak dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang memiliki Roh Tuhan dalam dirinya, dia punya kekuatan yang besar. Dia punya iman yang besar. Amin. Haleluya. Saya percaya seseorang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, hidupnya pasti berbeda dengan kehidupan orang dunia. Amin. Seseorang yang memiliki Roh Kudus, Roh Tuhan dalam hidupnya, akan memiliki kekuatan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Baik itu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam perkataannya, dalam hidupnya. Ada kuasa yang besar, yang tidak terbatas, ada di dalam kehidupannya. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Makanya ketika di hari Pentakosta, hari di mana pencurahan Roh Kudus terjadi, semua murid-murid Tuhan Yesus, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya menerima kuasa yang tak terbatas itu, kuasa yang luar biasa dahsyat. Mereka menerima kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara lihat, Rasul Petrus, waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia penakut?
dia pengecut, dia pengkhianat. Tapi ketika dia menerima Roh Kudus, rohnya Tuhan, Rasul Petrus berubah, saudara. Hidupnya berbeda dengan sebelum menerima Roh Kudus. Setelah dia menerima Roh Kudus, Rasul Petrus dengan gagah berani tanpa takut memberitakan kabar baik di mana dia berada. Amin. Kuasa Tuhan menyertai pelayanan Rasul Petrus. Haleluya. Rasul Petrus melakukan banyak mujizat. Karena apa? Ada Roh Kudus yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat ada di dalam kehidupannya. Sehingga dia banyak melakukan mujizat. Dia banyak menyembuhkan orang sakit. Dan banyak orang yang percaya. Karena pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dengan kuasa yang dahsyat luar biasa, Rasul Petrus melakukan banyak pekerjaan Tuhan yang hebat, luar biasa. Banyak mujizat terjadi, banyak orang bertobat. Pelayanan luar biasa, karena ada Roh Kudus di dalam diri Rasul Petrus. Saya percaya, saudara, seorang kalau ada Roh Kudus, kehidupannya akan berdampak luar biasa, pelayanannya juga akan hebat luar biasa. Amin. Haleluya. Saya percaya, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memiliki karakter Kristus. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kuasa dari Tuhan Yesus, sehingga dia sanggup melakukan segala macam mujizat. Karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan Yesus di dalam diri orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Seseorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya dan seseorang yang tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kita bisa mengenalinya. Mari kita lihat contoh. Rasul Petrus. Waktu dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, waktu itu dia belum menerima kuasa Roh Kudus. Saudara lihat karakternya. Sangat-sangat temperamental, betul? Emosional. Dia juga seorang penakut, seorang pengecut, seorang pengkhianat. Tetapi semuanya berubah ketika Rasul Petrus menerima Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Amin. Saya percaya sekali, seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti hidupnya berubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Memiliki karakter Kristus. Haleluya. Mari saya tunjukkan seseorang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus. Saudara lihat Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23 tentang buah-buah roh. Seseorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya pasti menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Haleluya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa seseorang ada Roh Kudus atau tidak, kita dapat mengenalinya, kita dapat melihat dari buahnya. Buah-buah roh ini adalah hasil nyata yang keluar dari seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Tadi buah roh apa? Yang pertama, kasih. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Seseorang yang mengasihi Tuhan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tambah cinta kepada pasangannya, dia mengasihi keluarganya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tadi saya bilang, seseorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, pasti hidupnya berubah. Pasti hidupnya berbeda sebelum dan sesudah menerima Tuhan Yesus. Amin. Dulu mungkin dia kasar, tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, dia ada kasih di dalam dirinya. Sehingga keluarganya merasakan, oh benar, orang ini betul-betul cinta Tuhan. Karena mereka sendiri, keluarga, pasangan saudara, anak-anak saudara, merasakan kasih daripada saudara. Tapi kalau saudara hanya kelihatan di luar, hebat luar biasa, mengasihi Tuhan, tapi di dalam rumah tanggamu, keluargamu tidak merasakan kasih, saudara hanya orang munafik. Seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, yang pertama, ada kasih dalam dirinya. Dia mengasihi Tuhan, dan orang-orang di sekitarnya merasakan kasihnya.
kepada sesamanya. Mereka merasakan. Amin. Yang berikut saudara, buah roh yang dihasilkan orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya, ada sukacita. Dia selalu melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Dia memberikan waktunya, tenaganya, bahkan dukungan dananya dan sebagainya dengan sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sukacita pasti dia akan memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan senang kepada orang yang selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saya percaya seorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya pasti tandanya semangat. Pasti dia berantusias di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya buah roh sukacita ini tidak dipengaruhi dengan situasi kondisi. Apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, suka maupun duka, orang yang ada Roh Kudus tetap ada sukacita. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara, buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Seorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dimanapun dia hadir, orang merasakan ada damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hadir, orang merasa resah dan gelisah, orang merasa takut, itu menandakan bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, tetapi roh jahat. Makanya orang ketakutan lihat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang ada Roh Kudus, rohnya Tuhan di dalam dirinya, pasti ada damai sejahtera. Kenapa ada damai sejahtera? Karena Allah kita Raja Damai. Sehingga saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memberikan kita rasa aman, damai sejahtera. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka merasa aman, nyaman bersama dengan kita. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan kita mengeluarkan buah damai sejahtera. Amin. Yang berikut saudara, buah roh kesabaran. Seseorang yang ada Roh Kudus, dia pasti sabar. Amin. Ada banyak orang tidak sabaran, saudara. Tergesa-gesa. Alhasil dari tergesa-gesa itu apa, saudara? Ngawur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Di dalam menunggu antrian, mungkin di tengah jalan macet, Tuhan mau kita belajar sabar di sana. Di saat saudara berdoa, doa saudara mungkin belum dijawab Tuhan, Tuhan mau saudara bersabar. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab. Cuma Tuhan mau mengajarkan kepada kita bersabar. Karena ada waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sabar. Kalau saat ini saudara berdoa minta jodoh dan Tuhan belum memberikan jodoh kepada saudara, sabar. Pasti yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat saudara. Kalau saat ini saudara berdoa, Tuhan belum memberi saudara anak, sabar. Pasti yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Ada waktu Tuhan, saudara. Amin. Dan Tuhan mau saudara belajar sabar. Saudara lihat Tuhan Yesus, dia sudah dihina, dia diludahi, dia dipukul, dia disiksa, dia menderita, tapi dia sabar. Amin. Coba seandainya kalau Tuhan Yesus emosional, habis semua itu. Yang menyiksa dia, yang menghina dia, yang memfitnah dia, dalam sekejap bisa mati semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang sabar. Walaupun dia menderita, dia susah, dia sangat-sangat sakit ketika dia dianiaya, tapi dia tetap sabar. Tuhan Yesus bisa, saudara, memerintahkan malaikat Tuhan untuk membunuh semua orang yang menyiksa, dia bisa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sabar. Amin. Sabar kalau ada yang mencurangi, memfitnah saudara, mencelakai saudara, sabar. Jangan menghakimi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, biar Tuhan yang membalasnya buat saudara. Itu bagian Tuhan. Tuhan mau saudara sabar.
orang yang sabar, disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara, kemurahan. Seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia murah hati, suka menolong, suka memberi, suka membantu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, pasti sama seperti Tuhan Yesus. Ada kasih, suka memberi, suka menolong. Amin. Haleluya. Kalau saudara pelit, saudara bertobat. Karena orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara dapat melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9 di sana. Jelas, orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti murah hati. Yang berikut saudara, buah roh kebaikan. Seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, saya ulang-ulang dan ulang sekali lagi, hidupnya pasti berubah. Mungkin sebelumnya dia hidup jahat, hidup kejam, hidup bengis, tetapi di saat dia menerima Roh Kudus, ada roh kebaikan. Ada buah-buah kebaikan yang dia hasilkan. Mungkin sebelumnya buah-buah kejahatan. Tapi ketika Roh Kudus masuk di dalam diri orang itu, mengubah hidup orang itu. Sehingga yang dia keluarkan adalah buah-buah roh. Haleluya. Buah-buah kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ada orang Kristen tetapi hidupnya masih jahat, itu menandakan bukan Roh Kudus yang ada dalam dirinya, tetapi roh jahat. Itulah yang membedakan seseorang ada Roh Kudus atau tidak. Seseorang yang tidak ada Roh Kudus pasti menghasilkan keburukan, kejahatan, dan lain sebagainya. Saya percaya saudara, seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, yang dia hasilkan adalah buah-buah kebaikan. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara, buah kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia setia. Setia melayani Tuhan, setia melakukan perkara-perkara yang kecil, setia kepada pasangannya, setia dalam imannya sampai akhir hayat. Seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia menghasilkan buah-buah kesetiaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saudara, kelemah lembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, pasti kata-katanya lemah lembut. Kata-katanya menyejukkan hati. Pembawaan dirinya, sangat-sangat kalem, saudara. Bukan lemah gemulai ya. Kelemah lembutan ini bukan lemah gemulai, bukan. Tapi lemah lembut. Jawabannya, sangat menyejukkan hati. Saudara lihat, semua pertengkaran itu kan biasanya diawali dengan nada yang sangat tinggi. Sehingga terjadi pertengkaran, suami istri bertengkar, padahal sebenarnya hanya karena nadanya tinggi. Coba saudara mungkin berkata-kata dengan nada yang lemah lembut, pasti tidak akan terjadi pertengkaran. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, perkataannya betul-betul menyejukkan karena lemah lembut dan orang-orang betul merasakan. Kata-katanya itu sangat membangun. Kata-katanya sangat menginspirasi dan memotivasi. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, dari buah-buah roh, penguasaan diri. Seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia dapat menguasai dirinya sehingga tetap terkontrol. Walaupun mungkin emosinya dipancing, tapi dia tidak meledak-meledak, tidak emosi, tidak marah. Kalau dulu mungkin dia cepat marah, cepat emosian, tapi berubah ketika Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dia bisa menguasai diri. Yang dulunya mungkin tersinggung sedikit, main pukul saudara, main hajar. Tapi sekarang karena ada Roh Kudus dalam dirinya, ada yang ngerem saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, buah-buah inilah yang keluar. Sehingga saudara dapat menilainya. Orang itu dipenuhi Roh Kudus atau roh halus. Saudara yang dapat melihat dari hasilnya, dari buahnya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buah-buah roh tadi akan keluar dari kehidupan seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Kalau dalam kehidupan kita belum mengeluarkan buah-buah roh tadi, ini menandakan saudara belum menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat para murid waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, Roh Kudus belum ada di dalam hidup mereka. Makanya mereka masih labil, belum stabil, saudara. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, mereka semua kabur semua. Karena belum ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tapi di saat Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Sehingga mereka yang tadinya labil menjadi stabil, saudara. Mereka yang tadinya penakut, mereka menjadi pemberani. Amin. Mereka yang tadinya memang masih kacau, sekarang betul-betul mereka tertib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, seorang yang ada Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Saudara lihat, para murid kan, sebelumnya mereka hidupnya masih ngawur, tapi ketika mereka menerima Roh Kudus, hidup mereka berubah. Hidup mereka jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus menerima Roh Kudus itu supaya hidup kita berubah. Sehingga orang tidak lagi melihat masa lalu kita, kehidupan daging kita, tetapi mereka melihat ada Yesus dalam diri saudara dan saya. Amin. Kalau tadi buah-buah roh dari Roh Kudus, mari kita lihat buah-buah yang dihasilkan roh jahat. Tanda-tandanya tidak ada kasih. Kasihnya dingin, saudara. Baik kepada Tuhan, udah tidak cinta Tuhan, dapat dirasakan di tengah keluarga. Pasangan kita tidak mencintai kita. Itu tanda, saudara. Saudara tidak ada Roh Kudus. Tapi roh jahat yang ada di dalam diri saudara. Sehingga saudara tidak ada kasih di tengah keluarga saudara. Setiap hari ribut, berantem, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak sabaran, kikir, pelit, hidup jahat, tidak setia, kasar, dan tidak dapat menguasai diri. Itu hasil dari buah-buah roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Apa yang kita hasilkan? Kalau buah-buah yang saudara hasilkan, itu yang tadi saya sebutkan, segeralah bertobat. Terimalah Roh Kudus supaya yang saudara hasilkan bukan lagi buah-buah kejahatan, tetapi buah-buah roh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tetapi saudara menghasilkan buah-buah yang jahat, yang saudara hasilkan, itu mendukakan, itu menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus adalah meterai untuk keselamatan kita. Amin. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenapa? Karena ini bicara keselamatan. Amin. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Haleluya. Saudara, ini bicara sebelum dan sesudah kita menerima Roh Kudus. Ketika kita mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, lalu kita percaya kepada Tuhan, saat itu juga Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Pastikan saat ini saudara adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Karena saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan berubah. Hidupnya berkualitas. Hidupnya berdampak. Penuh kuasa Tuhan di dalam diri orang itu. Sehingga dia jadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Sehingga yang keluar dari diri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah buah-buah roh, saudara. Saya percaya, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, wah, dia sangat antusias. Dia sangat bersukacita. Dia sangat bersemangat di dalam mengikut dan melayani Tuhan.
Saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mendapat kepastian keselamatan. Karena Roh Tuhan, Roh Kudus, sudah ada di dalam dirinya. Menjadi meterai keselamatan buat orang yang percaya tadi. Amin. Pastikan saat ini, di hari Pentakosta ini, saudara sudah menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menerima Roh Kudus, saya mau berdoa buat saudara. Mari buka hati saudara, taruh tangan kanan di dada saudara. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus, masuk kepada semua pendengar, dimanapun mereka berada. Sehingga hidup mereka berubah. Hidup mereka mendapat kepastian keselamatan. Hidup mereka menghasilkan buah-buah roh. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memenuhi mereka. Sehingga betul-betul mereka merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang sempurna, maha dahsyat. Sehingga melalui mereka, Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Nama Tuhan ditinggikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memenuhi semua pendengar. Tidak ada satupun yang terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua pendengar. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka mengalami kesembuhan. Demi nama Yesus, darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan. Mereka yang lemah diberikan kekuatan yang baru oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan dunia, terikat dengan kedagingan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Roh Kudus sumber penghiburan, kekuatan menghibur mereka yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.